Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Anda kembali menyaksikan program Dialog Olahraga, tentunya kembali lagi bersama saya Muhammad Azril Nasution. Pemirsa, olahraga merupakan aktivitas fisik yang seyoganya ini sangat baik dalam kehidupan manusia, seperti halnya menunjang kesehatan dan juga membentuk kebugaran tubuh. Nah, hal tersebut juga berlaku bagi mereka yang berprofesi sebagai seorang atlet ataupun olahragawan. Nah, salah satu jenis olahraga yang biasa bersentuhan langsung dengan kehidupan para atlet ini adalah jenis olahraga atletik yang tentunya ataupun yang kiranya ini membutuhkan ketangkasan, kekuatan, dan kecepatan. Namun tak jarang bagi atlet ini mengalami cedera. Lantas cedera apa saja yang kemudian sering terjadi bagi para atlet dikala mereka melakukan persiapan ataupun di tengah mereka sedang bertanding, dan seperti apa pula jenis-jenisnya hingga bagaimana penanganan yang sangat efektif untuk bisa memulihkan keadaan ataupun cedera dari seorang atlet itu. Kita akan bahas kurang lebih 1 jam ke depan Anda pemirsa dengan tema yang sangat menarik sekali, penanganan kesehatan bagi atlet. Tentu pada edisi hari ini kita berbicaranya lebih mendalam terkait tentang penanganan kesehatan bagi atletnya. Untuk menjawab hal tersebut telah hadir 2 orang narasumber yang sangat kompeten dan ahli di bidangnya. Saya sapa kepada Anda semua pemirsa. Beliau di samping saya adalah Dr. Heri Wahyudi. Assalamualaikum, selamat sore dokter. Kabar baik ya dokter ya? Baik. Dan yang kedua pemirsa, bagi saya dan juga bagi Anda yang sering menyaksikan TVRI Sumatera Utara, sudah tidak asing lagi seorang atlet yang berprestasi juga, pelatih juga, dan juga seorang dosen. Beliau adalah Bang Dahar Dodi Siombing SPD MPD selaku pelatih. Bang Dodi, kabar baik? Alhamdulillah, salam olahraga. Salam olahraga jaya, salam olahraga sportif begitu ya Bang ya? Alhamdulillah. Terima kasih sudah memberikan waktunya untuk hadir bersama kami. Kita hari ini tidak membahas terkait lagi apa olahraga, tapi kita membahas terkait penanganan kesehatan bagi atlet yang kemungkinan besar ini yang akan sedang bertanding ataupun yang telah bertanding ini seperti apa yang mereka alami, Bang Dodi. Baik pemirsa, sekali lagi kami informasikan ke hadapan Anda bahwa tema kami adalah penanganan kesehatan bagi atlet. Saya mulai langsung untuk ke Bang Hardodi Siombing SPD MPD. Bang Dodi, ini juga Abang merupakan pelatih dan sebelumnya atlet juga kiranya begitu ya Bang. Apa saja mungkin yang bisa diceritakan kepada halayak ramai ini pengalaman menjadi seorang atlet itu pernah tidak mendapatkan atau mengalami cedera seperti apa itu? Kalau cedera sebenarnya wajar ya, karena kalau bagi saya sendiri itu sebenarnya seorang atlet itu bersinggungan langsung dengan cedera. Hanya tinggal bagaimana dia bisa menjaga, kira-kira tahu batasannya, kemudian dan juga pelatihnya juga harus tahu batasan atletnya seperti apa. Tapi kalau cedera wajar lah memang. Asal memang jangan cedera yang disebabkan jadi non teknis. Tapi kalau memang seorang atlet itu memang harus hampir dia berbatasan dengan cedera sebenarnya. Kalau atlet profesional pasti juga cedera, banyak cedera. Nggak usah jauh-jauh, pasti sekelas Ronaldo, Messi aja masih cedera gitu kan. Dan kadang-kadang recovery-nya bisa 6 bulan, 8 bulan, kalau memang parah malah bisa setahun 2 tahun. Jadi kalau kita sebenarnya menjaganya itu adalah bagaimana kita melihat porsi latihan tadi sebenarnya. Karena intinya di situ kan sebenarnya. Apabila makanya sama seperti yang dulu saya bilang, sebenarnya pelatih itu harus pintar-pintar masak sama kayak chef dia. Jangan sampai kelebihan garam, kelebihan gula. Kalau kelebihannya pasti kan overload, kasihan atletnya, pasti jadi cedera. Cederanya yang jadi ya non teknis jadi kan gitu. Cedera itu wajar bagi atlet ya Bang. Begitu juga tadi sudah disampaikan Bang Dodi, sekelas atlet-atlet profesional yang internasional bisa dikatakan Ronaldo dan juga Messi ini sering mengalami hal tersebut. Nah Bang Dodi, untuk lebih mendalam, kiranya ini yang mengalami cedera ini pada dasarnya adalah mereka yang setelah persiapan atau saat persiapan ini? Nah, kebanyakan sebenarnya yang paling capek kalau buat program latihan itu sebenarnya di persiapan umum, di awal latihan. Nah di situ sebenarnya kenapa? Karena kan intensitas itu kan terlalu tinggi. Artinya volume juga tinggi, intensitas juga kadang-kadang tinggi. Tapi sebenarnya yang paling lelah bagi atlet itu di persiapan umum. Nah cuman di kita di Indonesia, itu ada survei yang mengatakan penelitian bahwa atlet Indonesia paling sering sakit atau cedera itu pada saat ketika akan bertanding. Nah itu yang sebenarnya masih ketika ya belum berlangsung ya. Makanya pada saat banyak di kita itu ada kalah, kenapa? Alasannya iya Pak kemarin cedera loh. Sebenarnya kenapa nggak cedera? Padahal peakingnya kita bertanding itu kan pada saat mau cedera. Makanya kan ada tahap
apa namanya, kalau di latihan itu namanya kompensasi latihan tadi kan. Artinya pada saat kita mau bertanding sebenarnya kita memanen hasil latihan nih. Cuman kebanyakan pada saat mau bertanding malah atlet banyak yang cedera. Nah, kalau berdasarkan pengalaman saya melihatnya sih melatih di Platnas juga sebenarnya ada tingkat anxiety sebenarnya. Oke, kecemasan. Satu, yang kedua ada tingkat menggebu-gebu dari atletnya. Kan pada saat 8 bulan latihan itu, pada misalnya bulan 9 dia popor ataupun mau tanding. Pada saat mau tanding, dia latihannya bukan malah diturunin, makin ditambah. Itu yang paling sering terjadi di kita sebenarnya. Oke, dan sejauh ini dari pengalaman yang Bang Dodi rasakan ataupun lalui hingga bahkan ini menyentuh para atlet-atlet yang Abang latih ini, biasanya jenis cedera apa yang biasa ataupun umum terjadi? Tergantung sebenarnya. Kalau di atletik kan ada track and field. Nah, kalau di track itu kebanyakan hamstring. Oke, Hamstring itu sangat apa? banyak. Hamstring itu bagian apa ya? Bahasa kitanya paha bagian belakang bawah. ya. Nah, itu paling sering hamstring tuh. Dikit-dikit ketarik, padahal sebenarnya sakitnya dia bukan karena over latihan, tapi kurangnya pemanasan. Kram nggak sih Bang bahasanya? Kram beda ya? Bisa ya dok ya? bisa. Oke. Bisa dibilang kram. Nah, kalau di fieldnya lemparnya otomatis pasti. Bahunya, shoulder. Nah, kalau saya terberatnya itu waktu mau PON 2021 Papua. Itu saya slap itu lapisan kedua otot dada saya itu sobek. Oke. Itu karena memang kesalahan pribadi, bukan karena Pak Pelatih, bukan karena Pak Pelatih, tapi karena saya pribadi sebenarnya. Oke. Dan tadi kita sangat menarik sekali mendapatkan informasi bahwa kebanyakan atlet Indonesia ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bang Dodi ini biasanya adalah sebelum bertanding mereka mengalami cedera dan biasanya ini klasifikasi ataupun jenis-jenis cedera ini adalah kalau bahasa saya adalah kram ataupun bahasa ininya tadi hamstring. Baik, kalau begitu Bang Dodi tahan kembali untuk hal yang sangat luar biasa sebagai general description di bagian pertama ini sudah kita ketahui dari seorang pelatih maupun juga mantan atlet ini, dan kemudian bagaimana untuk tanggapan dari Dr. Heri Wahyudi ini akan cedera-cedera yang biasa dialami oleh para atlet kita ini, salah satunya adalah tadi kram begitu, dan ketika ataupun sebelum bertanding ini menjadi bagian yang biasa terjadi pada atlet begitu ya dokter? Jadi sebenarnya kalau kita bicara olahraga, mindset yang dibangun pertama adalah tujuan. Tujuan sehat dan bugar nih, ini harus ini. Kenapa? Begitu kita meletakkan mindset kita tujuannya adalah sehat dan bugar, maka tubuh kita secara jadi alam bawah sadar akan mempersiapkan itu. Satu dari pemilihan cabang olahraganya juga. Jadi pada pasien-pasien yang mungkin punya risiko atau pernah ada trauma di sendinya, obesitas, itu diharapkan tidak memilih cabur-cabur yang high impact. High impact itu yang memiliki apa namanya beban yang besar untuk sendi-sendinya. Jadi sangat dari awalnya tadi sudah salah pilih cabur sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang sering juga orang lupakan adalah pemanasan. Jadi di dalam pemanasan itu sendiri, yang pertama kita mempersiapkan tubuh kita baik satu secara mental. Yang kedua secara psikomotor, motoriknya bekerja, itu membuat aliran darah ke otot-otot yang dibutuhkan tadi jadi baik. Yang kedua, glukosa atau gula-gula atau energi lah istilahnya, yang dibutuhkan untuk otot-otot yang akan nanti tampil pada event, pada pertandingan nanti untuk gerakan-gerakan inti tercapai gitu. Yang ketiga, mempersiapkan secara apa namanya, secara psikologis, mental bertanding tadi ya, supaya kita harus siap membaca kondisi lapangan, situasi, dan semua kondisinya supaya lebih siap lagi gitu. Jadi yang paling penting adalah pemanasan. Yang kedua, selain pemanasan adalah kita harus sadar setiap pelatih menaikkan intensitas latihan, frekuensi, kemudian bebannya bertambah, itu terjadi namanya DOMS. DOMS itu semacam ada trauma mikroskopis pada sel-sel otot tadi itu. Jadi ketika terjadi trauma mikroskopis tadi itu ada namanya sarkomer di garis sel otot tadi itu dia ada cedera. Tetapi justru ketika kita ikutin program pelatih tadi dengan bertahap ya, justru otot akan menyesuaikan tadi itu. Jadi peningkatan performa dari situ dia. Namun masalahnya ketika DOMS tadi terjadi, itu terjadi apa namanya situasi yang kurang nyaman di tubuh kita. Biasanya 12 jam, 24 jam, sampai 72 jam atau 3 hari ya rata-rata, itu rasa-rasa badan kurang enak, pegel-pegel di situ. Nah, pada saat disinilah sebenarnya seperti sport massage itu membantu sebenarnya.
membantu secara psikologis juga iya, membantu secara aliran darah juga iya. Nanti setelah masa ringan saja, jangan waktu cedera akut ya. Jadi pada saat pegel-pegel juga dibolehkan di situ. Ini massage terapisnya mereka yang benar-benar profesional Ya. atau yang orang-orang biasa Harus profesional. yang harus Ya. profesional. Ini yang perlu ditekankan Ya. kepada masyarakat ya, Karena dokter. kita sering dapatkan juga asal-asal di massage yang penting enak, yang penting pegel-pegel rasanya enak, biasanya langsung biru dia, memar. Oke. Kenapa? Berlebihan. Berlebihan. Sementara ototnya sudah lelah kan, dipaksakan waktu pas porsi latihan, dipaksakan lagi mungkin ada cederanya mikroskopis tadi lebih banyak, dipaksakan sehingga berdarah lebih masif di situ. Oke. Itu bahaya di situ. Baik dokter, kalau secara general mungkin masyarakat tahu cedera ini adalah berkaitan luka. Tapi kalau kita menelusuri dari berbagai referensi adalah cedera ini kerusakan diakibatkan aktivitas olahraga yang berlebihan, begitu ya dokter? Bisa. Kalau untuk perspektif dokter, cedera yang dimaksud dalam setiap aktivitas olahraga ini seperti apa cedera-cederanya dokter? Ya. Jadi pembagiannya dia ada cedera tulang nih, Oke. fraktur dia tuh. Tulangnya patah, tulangnya retak. Ada juga masalah di sendinya. Jadi antara tulang dengan tulang itu ada sendi di situ. Dan di antara sendi itu ada namanya jaringan ikat namanya ligamen. Nah, ketika ligamen ini bergeser, terpelintir atau dipaksakan berlebihan, ini sering cedera, namanya keselio kalau orang bilang, atau sprain ya. Sprain ini yang paling sering terjadi pada pelari, pada lutut juga bisa, kemudian pada ankle di mata kaki itu juga bisa. Nah, ini terjadi ketika ada gerakan-gerakan yang tiba-tiba atau butuh power yang lebih. Ya. Jadi ketika kita memaksakan sementara kurang tadi pemanasan tadi itu atau otot belum siap. Jadi kita paksakan akibatnya terjadi over contraction namanya. Jadi dia dipaksakan akibatnya ligamennya belum siap untuk itu. Kalau bahasa Lenturannya sederhananya belum terkejut siap. mungkin ya, Iya, dokter? bisa. Jadi otot terkejut akibatnya apa? Terpelintir, bahkan bisa sampai gridnya sampai robek ligamen. Oke. Dan ini membutuhkan masa pengobatan cukup panjang, bisa sampai 6 bulan. Nah, kesalahan-kesalahan ini kadang-kadang ciptakan oleh atlet atau pelatih itu sendiri di dalam memilih tata laksana atau tata kelola pengobatannya gitu. Oke. Kalau kita di medis mungkin diberikan ada price ya atau RISE. Jadi ketika cedera yang pertama kita proteksi dulu. Lokasi yang cedera tadi jangan sampai ditusuk, jangan sampai dipindahkan yang semakin parah membuat perdarahan tadi itu. Yang kedua, rest, istirahatkan. Jadi memang harus istirahat. Ringan, sedang, berat. Memang ada tipe-tipe olahraga yang cederanya sangat ringan. Ini mungkin bisa ketika cedera ringan, mungkin cuma kram sedikit, istirahat sebentar, baru bisa melanjutkan pertandingan. Cuman ada kondisi-kondisi yang dia memang sedang atau berat, nggak boleh dia, karena memperparah keadaan tadi. Yang kedua, ice tadi itu ada kompres es di Compressions sini. ya. Nah, ini sebenarnya yang jadi persoalan. Memang ada perbedaan pendapat para ahli yang mengatakan boleh dikompres, ada juga yang tidak boleh. Kita ambil jalan tengahnya. Jalan tengahnya adalah kalau kita ingin mengompres, jangan langsung yang pertama. Jangan langsung es langsung ke otot atau ke tulangnya. Kenapa? Bisa frostbite nanti namanya. Frostbite itu macam mati rasa, nggak terasa tiba-tiba pemudarannya kan kalau dikompres dia mengecil nih. Akibatnya apa? Kontraksi, lama-lama nekrosis, mati jaringannya. Makanya kadang sampai biru, sampai mati juga bisa. Ini hati-hati. Jadi kalau memutuskan untuk ngompres, pilih ada handuk, dilapiskan atau pakai sekarang ice bag ya. Ice bag itu cukup 10 menit, jangan kelamaan. 15 menit paling lama, ulangi. 2 kali boleh, 3 kali, 4 kali boleh. Yang penting diperhatikan, apakah setelah dikompres tadi ada rasa nggak tuh? Jangan sampai kelamaan, frostbite justru berbahaya. Nah, tujuan kompres itu apa? Yang pertama, untuk menghilangi nyeri. Karena saraf-saraf di bawah kulit itu akan terangsang atau dihambat untuk mengalirkan zat-zat kemis tadi itu. Yang kedua adalah menghilangi bengkak. Nah, itu yang paling penting. Nah, tapi jangan salah, kompres tidak boleh terlalu berhari-hari. Biasanya 2 hari atau 3 hari, atau ada buku yang mengatakan 5 hari. Tapi saya bilang 2-3 hari cukup. Oke, nah biasanya ini pada umumnya masyarakat kita melakukan kompres itu dengan air yang berbeda-beda, dengan orang yang berbeda-beda pula. Ada yang menggunakan air dingin, ada juga air hangat. Nah, sewajarnya ini pakai air yang seperti apa ini, dokter? Kalau untuk akut, tujuannya ngilangin bengkak, ngilangin nyeri, air dingin. Air dingin. Es dilapisi ando atau ice bag tadi, 2-3 hari. Setelah itu di hari ke-4, 5, 6 boleh pakai air hangat. Tujuannya apa? Mengembalikan vaskularisasi yang tadi mungkin terhambat karena kompres dingin tadi itu. Jadi dia dingin dulu, 3-4 hari, 5 hari baru yang hangat dulu. Seperti itu.
Kemudian yang paling penting ada namanya kompresi. Kompresi. Jadi pakai elastik perban atau pakai kinesio tape itu biasanya. Itu juga jangan terlalu kencang-kencang. Patokannya apa? Kalau dikompres itu diikat perban elastik itu terasa berdenyut, itu tidak boleh. Jadi dikendorkan sedikit. Ini paling penting ini. Baru yang terakhir itu elevasi. Pengangkatan begitu. Ya, elevasi itu diangkat. Misalnya yang cedera tangan atau kaki diangkat kurang lebih 15 derajat daripada jantung dalam posisi yang 15 derajat seperti itu. Tujuan itu apa? Mengurangi bengkak tadi dan ngilangi nyeri. Gitu. Namun jika cedera tidak membaik 24 jam, maka ini butuh penanganan yang lebih serius Ya, atau segera kunjungi Ya. dokter-dokter begitu ya, dokter. Baik, luar biasa sekali bahwa tadi kita sudah mendapatkan informasi yang sangat luar biasa untuk mengatasi cedera ringan menggunakan metode RICE begitu ya, dokter. Ada rest, baru ada ice dan juga ada elevation. Compression, elevation. Ya, ada rest, ice, compression, dan juga elevation ataupun pengangkatan, yang mana ini notabene-nya adalah bagi cedera ringan. Lantas bagaimana kalau kita berbicara cedera olahraga ini, ada yang kronis begitu ya dokter, ada yang akut dan juga kronis, ada dua hal. Namun saya kembali ke Bang Dodi, ini ada ungkapan dari dokter ini mengatakan bahwa kesalahan cedera yang dialami atlet ini biasanya diciptakan dari pelatih ataupun atlet itu sendiri yang siogianya ini tata laksananya kurang baik begitu Bang Dodi. Ini benar terjadi Bang Ya, Dodi? pasti benar. Pasti Oke. benar. Kenapa saya bilang sama seperti pernyataan saya yang pertama tadi. Terkadang atletnya terlalu menggebu-gebu, apalagi makanya saya bilang terlalu banyak atlet kita itu cedera pada saat akan bertanding. Apalagi atletik, saya pastikan atletik. Karena pada saat tes lapangan. Nah, kita kan sebenarnya kalau coba lapangan kan sebenarnya kan hanya ibaratnya penyesuaian diri dengan lapangan baru. Tapi terlalu banyak mereka itu terlalu semangat. Nah, terlalu semangat pemanasan kurang. Tiba-tiba kalau dilari ya pasti ada yang saya bilang tadi di hamstring. Sama kalau dilempar ini kan sebenarnya geraknya yang paling kompleks sebenarnya. Dari mulai upper body sampai dengan lower body. Apalagi berhubungan dengan eksplosif. Nah, makanya saya bilang kebanyakan dari atlet juga pasti iya, dan dari pelatih itu saya bilang tadi save-nya terlalu banyak masukin ramuan tadi, terlalu overload. Nah, kebanyakan pelatih kita itu tidak menyesuaikan program latihan dengan atletnya. Itulah kenapa masih sebenarnya perlu diberikan pendampingan kepada pelatih ini bahwa harus tahu 5 atlet yang nggak mungkin sama program latihan. Tapi di kita kebanyakan 5 atletnya ya udah borongan sekalian. Programnya disatuin. Padahal di dunia kepelatihan itu ada namanya usia biologis sama usia latihan. Kita bisa aja sama latihannya. Tapi saya latihan mungkin udah dari 10 tahun. Tapi si abangnya mungkin latihan baru 2 tahun kemarin. Nah, itu kan perlu diperhatikan. Nah, kalaulah sama program kita, ternyata sama saya keringanan, sama abang keberatan. Itu yang bisa jadi ibaratnya tiba-tiba kita sama-sama bench press-nya 100, saya gampang, abang, tapi terus, mana pelatih itu terus, tapi ketika terus, ya udah cedera. Itu sangat banyak. Dan ini harus menjadi atensi dari Perhatian bagi pelatih untuk bagaimana memberikan proses latihan dan juga proses latihan hingga porsi latihan ini. Lantas sebenarnya kalau untuk berbicara sebelum melakukan pertandingan ada pemanasan. Untuk durasi pemanasan yang dianjurkan bagi mereka yang akan bertanding ataupun nantinya kemudian menjadi seorang atlet yang profesional, seperti apa durasinya? Atau bagi Anda yang ingin menjadi seorang atlet, kita akan simak. Ya, pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Dialog Olahraga dengan tema menariknya adalah penanganan kesehatan bagi atlet. Nah, siogianya menjadi atlet ini rupanya banyak hal yang harus untuk diketahui dan juga menjadi atensi. Tidak serta-merta menjadi atlet ini sangat mudah ternyata pemirsa. Baik, untuk sebelum melakukan sebuah pertandingan, seorang atlet juga butuh persiapan, katakanlah adalah pemanasan. Saya kembali ke Dr. Heri Wahyudi ini. Pemanasan yang dibutuhkan seorang atlet sebelum bertanding ini berapa menitkah atau seperti apa durasinya, dokter? Oke, baik ya. Yang pertama biasanya sebelum mulai itu dia stretching dulu. Stretching ini kayak peregangan otot ya ke atas. Itu ada hitungannya biasanya tuh 1, 2, 3 sampai 8 diulang. Kanan dan ke kiri. Semuanya nih sampai ke ekstremitas bagian bawah tentunya. Kemudian biasanya jogging ringan supaya tubuh tadi juga melatih aliran darah tadi itu, otot lebih panas, lebih siap supaya
untuk apa gerakan-gerakan inti pada caburnya bisa tercapai. Kemudian biasanya ada gerakan pelatihan-pelatihan khusus biasanya, misalnya push up, sit up, ini tergantung pada kebutuhan cabur itu sendiri. Kurang lebih biasanya bisa 10 sampai 20 menit malah. Paling cepat ya 5 menit kalau itu mau dicepat-cepat ya, kita ambil jarak tengahnya mungkin 15 menit. Oke. Tujuan utama hadirnya pemanasan ini untuk apa ya? Jadi ketika kita stretching, ini kita melatih fleksibilitas. Fleksibilitas ini membuat otot tadi siap untuk ditarik, untuk gerakan memutar ya, untuk gerakan memukul misalnya. Jadi dia lebih siap. Ibaratnya mobil tadi itu kita bilang bahwa setiap sesuatu yang kurang prepare, kurang dipanaskan tadi dia rentan untuk cedera. Mogok dia bisa cedera, bisa strain, bisa tertarik dia gitu. Jadi bisa kontraksi, nggak bisa relaksasi lagi seperti itu. Yang kedua, aliran darah tadi itu. Yang paling penting sebenarnya selain psikomotor tadi secara mental juga. Jadi ketika kita pemanasan itu, biasa seorang atlet itu juga secara psikologis dia mengulang. Semalam lemparan saya kok nggak sampai seperti itu ya, ini apa kira-kira nih? Apakah program yang kita jalani apa tidak ini? Secara psikologis. Jadi mulai dari situ, jadi pemanasan itu bukan hanya menyiapkan otot tapi mental juga, mental bermain. Jadi kurang lebih begitu. Oke, baik. Dan yang selanjutnya juga kita ingin bertanya dokter, kalau untuk tadi diawali dengan pemanasan ini adalah hal yang harus dilakukan bagi siapapun yang ingin melakukan olahraga, tidak hanya atlet begitu ya dokter? Ya, betul. Nah di ujungnya ini ada istilah cooling down dokter. Nah ini perlu juga untuk diedukasi kepada masyarakat ini, cooling down yang dimaksud ini seperti apa dan aktivitas apa mungkin yang biasanya dilakukan saat cooling down ya. Jadi biasanya kalau cooling down dia ada gerakan-gerakan yang dia gabungan ya, ada fleksibilitas, ada stretchingnya juga. Hampir mirip-mirip dia sebenarnya. Cuman biasanya ada gerakan mengulang dia. Misalnya kita mencium lutut, berulang kali dengan repetisi yang mungkin lebih banyak daripada yang stretching awal tadi itu. Jadi tujuannya juga tadi tuh, seorang atlet yang cooling down atau dia pendinginan istilahnya, dia juga sambil mengevaluasi program yang diberikan pelatih atau yang dijalankan sudah sesuai apa belum, capaian hari itu sudah sesuai apa belum. Jadi tidak usah terburu-buru jadi atlet ini. Nggak ada atlet satu hari latihan langsung profesional, nggak ada. Dia ada program jangka panjang. Ini yang perlu diperhatikan. Terkadang kita baru 3 bulan latihan mau dapat emas misalnya, nggak dia seperti itu. Jadi kalaupun pada akhirnya dia dapat ya, tapi kan program ikutin. Pelatih juga dia memposisikan diri sebagai dokter juga. Kalau dokternya kan nggak bisa seluruh pasien suruh datang semua diobati satu persatu, nggak bisa. Jadi harus case by case ya. Jadi betul tadi atlet satu beda kemampuannya, atlet dua juga seperti itu. Tidak bisa disamaratakan. Tidak disamaratakan. Jadi satu lari yang satu 2 kilo, satu 3 kilo kan belum tentu sama. Tetap ada rapot harian, rapot mingguan, rapot bulan yang mungkin bisa tercatat ataupun ada dari rangkuman evaluasinya gitu dari pelatih dan asisten pelatihnya. Baik, terima kasih dokter, luar biasa sekali untuk bagaimana kita mengetahui terkait penanganan kesehatan bagi atlet dan seperti apa upaya-upaya untuk bisa mereka ini terhindar dari cedera. Nah ini coba kita lihat visual yang sedang tayang di hadapan Anda pemirsa, bahwa ini salah satu upaya yang dilakukan. Ya dokter, silahkan seperti apa nih dokter? Ya, ini sebenarnya upaya untuk mengetes ya PROM, passive range of movement-nya. Jadi normalnya dia bisa 120 derajat gitu. Nah kalau pasien-pasien yang atau atlet yang cedera tadi tidak sampai. Jadi kita ini sebenarnya proses klasifikasi nih. Kita sedang berlatih fokus grup diskusi untuk melatih berapa sih jangkauan tulang paha, otot paha misalnya, atau otot siku misalnya, jadi seperti itu. Jadi ini juga bisa dijadikan dasar dalam memeriksa atlet-atlet yang cedera tadi. Biasanya yang pertama kita pastikan posisi anatomisnya. Posisi anatomisnya sama tidak, simetris tidak, kanan dengan kiri. Jadi ketika ada di sendi ada pembengkakan atau undulasi atau merah, ya, berarti ada sesuatu yang tidak fisiologis ya, jadi ada kelainan ya, apakah perdarahan, apakah pergeseran atau dislokasi atau ada fraktur di situ. Itu biasanya dasar-dasarnya. Ini kegiatan waktu di PON di Binjai ada cabur olahraga gulat ya kemarinnya. Ini cedera-cedera. Ini kronis atau yang ini akut? Yang akut. Biasanya atlet-atlet yang kronis itu dari awal sudah pakai kinesio tape, pakai perban, nampak dia kelihatan ya. Ini kegiatan kita waktu di NPC ya untuk kegiatan klasifikasi. Dan ini juga menjadi sumber pengetahuan bagi para atlet dan juga pelatih. Ya. Ini sangat penting. Jadi
Kalau dalam olahraga di National Paralympic Committee ini yang Ya. paling penting adalah klasifikasi selain latihan ya, karena kita harus pastikan atlet yang kita klasifikasikan itu layak untuk bermain di kelas NPC, nomornya gitu, ada nomornya gitu. Ya, baik, kalau begitu saya ke Bang Dodi. Bang Dodi, kita mengenal bahwa ada bagian dari olahraga atletik Ya. yang luar biasa, sentuhan aktivitasnya ini ke fisik langsung Ya. begitu, Bang Dodi. Anda melihat beberapa cedera yang mungkin saja terjadi ini adalah kram ataupun terkilir, ini udah biasa. Ada hal yang mungkin lebih ekstrim lagi cederanya begitu yang sering dialami para atlet, Bang Dodi? Sebenarnya kalau lebih ekstrim itu saya baru ketemu 3 sebenarnya. Ada yang sangat luar biasa ekstrim itu persiapan di Peparnas Papua. Ya. Itu ada atlet kita sebenarnya kalau di atas kertas harusnya medali emas dan rekor. Tapi karena memang pada saat itu dia latihan di luar jam latihan. Harusnya pada saat itu sudah lagi sedang istirahat. Nah, itu yang saya bilang tadi, artinya atlet ini juga harus tahu ketika mau bertanding sebulan akan bertanding, itu harusnya mereka itu harus pintar. Kalau disuruh istirahat. Nah, dia memang maksudnya memang benar, bagus, tapi hanya momentumnya yang salah. Oke. Artinya karena intensitas kita mau tanding kan intensitas tinggi, otomatis recovery banyak. Nah, pada saat recovery itu dia nggak manfaatkan untuk recovery, tapi latihan sendiri. Recovery biasanya aktivitas apa yang Ya boleh dia tidur, istirahat, atau dia berenang. Kalau dia tidur berarti resikonya pasif. Kalau dia aktif berarti dia boleh berenang, jalan jogging jalan atau kecil, grounding ya? atau boleh. Nah, pada saat itu dia mencoba melempar sendiri tanpa ada pelatih. Saya bilang sebenarnya udah ibarat piring kita lempar nih pecah. Tulang itu malah apa ya? Ini tulang Faktor ya. tulang apa? Humerus. Ini pecah bagian 4, bukan 2, tapi ini tangannya lengan gini pecah, yang samping juga pecah 4. Dan yang paling kita sesalkan adalah ketika menanganinya, itulah tadi kita sudah kasih edukasi ke keluarganya bahwa ini harus dioperasi, kemudian dipasang pen, disusun ulang, kemudian pasang pen. Tapi ternyata Alternatif ya. saya nggak bilang kusuk, karena nanti kalau kita bilang kusuk nanti tukang kusuk malah marah gitu kan. Penanganannya yang salah. Dan mereka bilang bahwa ada di kampung itu satu orang yang bisa nanganinya dengan baik karena alternatif yang sudah sangat banyak berobat ke situ. Tapi ternyata sampai sekarang malah dia tangannya itu mengecil, kemudian ada nimbul otot apa ya, daging tumbuh lah gitu kalau kita bilangnya. Itu yang paling parah tuh sih. Yang pernah saya lihat paling parah. Itu hal yang paling parah. Yang kedua, atlet saya juga itu dulu atlet karate normal. Tapi ketika pertandingan ada mungkin salah jatuh atau gimana, ditangani oleh yang alternatif juga. Itu terakhir sekarang itu nggak bisa nyecak kaki kanannya. Nah, jadi terakhir ya terakhir ada 2 kan. Bagusnya dia bisa masuk MPC dan juara nasional, tapi kan satu lagi dia ketika salah penanganan kita yang korbankan masa depannya. Nah, itu sih. Yang ketiga ya saya sendiri, itu memang karena saya yang salah. Harusnya program pelatih itu 130, saya tambahin ke 150. Saya hanya coba iseng. Jadi bahkan atlet senior pun itu ketika iseng itu bisa saya bilang tadi berdampingan dengan cedera. Biasanya durasi latihan para atlet ini, katakanlah seorang karate ataupun runner begitu, ini gimana? Kalau program latihan kita biasanya baku, pasti di Indonesia ini baku. Ada persiapan umum, khusus, prakompetisi, dan tapering. Di tapering inilah yang sebenarnya paling krusial. Karena latihannya nggak sebesar volume pada saat taperingnya apa, Bang? Tapering ini pada saat 2 minggu ketika mau bertanding. Ini yang perlu memaintain, itu yang paling susah. Dan atlet itu paling konyol tuh di situ biasanya, atlet Indonesia. Apalagi di atletik bisa saya pastikan, tapering itulah yang kadang-kadang bisa loss. Jadi sama aja kita udah latihan selama 8 bulan, ketika tapering itu banyak yang loss. Ada yang atletnya pandai-pandai latihan sendiri, padahal pelatihnya sudah bagus buat program. Nah, di situ dia yang paling sering missnya di situ paling sering. Berarti bisa dikatakan penanganannya ini harus yang benar-benar dilakukan oleh profesional. Iya, sangat harus. Karena kenapa? Kita kan ini atlet kan, bukan untuk kebugaran kan. Iya, benar. Ini biasanya terjadinya pada atlet yang wanita atau yang pria? Sama, peluangnya sama, 50-50. Sama. Peluangnya 50-50. Oke. Dan kalau kita mengatakan bahwa untuk jenis olahraga atletik ini adalah aktivitas fisik yang sangat luar biasa sentuhannya langsung ini.
Kemudian hal yang menjadi atensi dari seorang pelatih ketika menemui seorang atlet itu, penanganan yang dilakukan seorang pelatih pertama kali seperti apa? Ya otomatis kan setiap pelatih ini dan juga bisa sebagai renungan kita semua bahwa pelatih ini sebenarnya wajib didampingi tim medis. Oh, iya. Dan ketika ada atlet yang cedera, jangan pernah eksekusi sendiri. Tapi Tangani langsung sendiri begitu ya, Bang? Jangan. Oke. Karena banyak di antara kita ini, saya pernah kejadian di Platnas, itu ya benar niat pelatihnya benar. Ya. Artinya mau nolongin, tapi hanya seperti yang bilang, karena nggak dibekali apa tadi keilmuan secara medis, jadi terakhir salah jadinya. Yang harusnya mau tadi waktu itu mau ke Asian Youth atau apa gitu, lupa saya, ke Bahrain. Dia terakhir artinya nggak berangkat, padahal hanya gara-gara penanganan yang salah. Nah makanya ketika atlet kita sebagai pelatih itu, ketika atlet kita sudah cedera, ketika dia bilang, Pak kayaknya ada yang sakit, udah stop aja, langsung di stop aja. Kenapa? Makanya pada saat mau berlatih, wajib itu menanyakan gimana kondisinya, gimana tidurnya. Karena kita pelatih ini harus wajib tahu dari mulai dia tidur sampai dengan bangun. Apalagi kita pada saat di TC kan ya. Di TC kan itu kan sama kan kayak di penjara kan, di training camp kan? Iya, training camp. Itu kan otomatis harus di bawah pengawasan pelatih itu 24 jam. Tidurnya gimana, Konsumsi. nutrisinya gimana gitu kan. Oke. Artinya harus dipantau betul. Pokoknya intinya tadi itu jangan pernah pelatih mengeksekusi sendiri ketika ada cedera. Itu sangat bahaya. Oke. Sangat. Dan itu menjadi pengalaman Anda. Pengalaman saya sendiri pengalaman itu sendiri. dan itu nyata. Dan itu nyata. Kejadian Baik. nyata. Saya nggak ngadang-ngadang itu kejadian nyata. Orangnya ada dan momennya juga saya masih sangat teringat. Karena kenapa saya merasa bersalah waktu itu, karena kita pelatih kan. Ya. Secara moral kita pengennya atlet itu juara. Kenapa? Bukankah seorang pelatih juga mendapatkan edukasi terkait tentang penanganan ataupun katakanlah lindungi area-area cedera bagi atletnya gitu? Kalau yang ringan-ringan oke. Tapi yang bahaya kan ketika yang berat. Oke. Kalau yang ringan oke, tapi kalau yang berat kan kita susah kan, harus kita melalui medis kan. Perlu pendampingan. Sangat perlu pendampingan. Oke. Baik, sejauh ini Bang Hardudi juga masih berbicara pada Anda bahwa kita katakanlah mendapatkan prestasi yang luar biasa kemarin Ya. ya di ajang Peparnas itu, namun tidak serta-merta bahwa kita mendengar juga ada beberapa atlet yang cedera Ya. ini gitu. Kemudian tahapan penyembuhan bagi atlet ini kan juga butuh proses gini. Apakah mereka nanti juga bisa kembali lagi menjadi seorang atlet meski udah mendapatkan cedera yang kronis gitu? Kalau saya pribadi, kalau di tim saya gitu, saya nggak bisa cerita di tim lain. Kalau di tim saya sendiri itu, saya pasti nganalisis dulu. Oke. Analisis dulu, kira-kira memang ada nggak. Nah kalau kita di Platnas, itu enaknya di Platnas. Kalau di Platnas itu akan di screening dulu. Medical check up, di MRI. Kira-kira apa kira-kira ada nggak yang apa ya, yang apa ya, kalau dibilang oleh-oleh dari daerah. Oleh-oleh itu cedera yang dari daerah itu jangan hanya ke Platnas, bukan prestasi, tapi bawa oleh-oleh cedera, malah ngobatin cederanya kita kan. Tapi kalau kita di NPC ini ya pasti semua itu pasti bermasalah. Ya. Tapi alhamdulillahnya program NPC Sumut kan ditelusur dulu backgroundnya seperti apa, ada cedera nggak. Nah dari situ kita berangkat. Oh ini bisa nih untuk jadi atlet, Ya. ini nggak bisa nih. Kalau dia cedera, oh kita stop dulu, cederanya dulu diperbaiki atau disembuhin dulu, baru kita program latihan. Karena sama aja, kita paksakan pun dia nanti, yang ada dia, ya kalau masih bisa latihan, ternyata kita paksa, nggak bisa dari atlet lagi, kan kasihan kan anaknya kan. Lebih bagus kita stop dulu untuk sementara waktu. Nah setelah sembari itu kan ada pasti nanti didampingi fisioterapi sambil penguatan, nah dia pasti bisa mulai lagi berprestasi lagi. Penting sekali bagi atlet ternyata untuk bagaimana pula mendapatkan informasi ataupun pengetahuan bisa dikatakan mengeksplor diri lagi. Benar. Tidak hanya di bidang kepelatihannya tapi juga bagaimana cara untuk medis-medis untuk yang sifatnya akut bisa ditangani secara baik begitu ya Bang Dodi. Pemirsa, kita akan nanti diskusikan terkait kalau berbicara tentang pembagian akan cedera ini ada yang kronis dan juga ada yang akut. Kalau tadi akut sudah sangat luar biasa untuk eksplanasinya dari seorang Dr. Heriadi. Lantas bagaimanakah untuk yang kronis? Kita singgung tadi terkait tentang Bang Hardudi yang diutarakannya, kejadian yang ia alami. Kita akan diskusikan pemirsa, tetap bersama kami di Dialog Olahraga.
Ya, pemirsa, cedera olahraga adalah kerusakan pada bagian tubuh yang diakibatkan oleh aktivitas olahraga. Nah, secara pembagiannya, cedera olahraga ini dibagi menjadi dua, ada yang kronis dan juga akut. Baik, kita akan coba untuk menelusuri, untuk memberikan pendalaman materi maupun ilmu pengetahuan kita kepada Dokter Heri Wahyudi ini bagaimana yang dikatakan cedera olahraga yang kronis dan seperti apa contohnya hingga penanganannya, Dokter. Ya, baik ya. Jadi biasanya suatu sendi itu ketika dia pernah cedera, itu bisa cedera berulang. Repetitive injury dia bisa berulang. Terutama daerah-daerah yang belum sempurna sembuhnya. Jadi di antara tulang dengan tulang itu ada ligamen tadi yang menyatukan, yang membuat tubuh kita bisa tegak ya. Dan sesuai pergerakannya, sesuai dengan kemauan kita. Nah, terkadang kerusakan ini kita harus bagi nih, ada ya grade 1, grade 2, grade 3. Ada grade 3 ini udah patah. Ini lebih lama dia. Kalau di dunia kedokteran sekarang ada namanya artroskopi, jadi semacam dimasukkan alat jarum, kemudian dioperasi dengan alat itu ada kameranya ya di situ. Jadi dia lebih minimal invasif di situ. Itu lebih cepat, bisa sampai mungkin 3 sampai 6 bulan sudah baik ya, sudah sembuh ya. Beda dengan operasi besar. Operasi besar dibuka dulu, jadi lukanya lebih banyak gitu. Nah, kalau itu yang cedera yang grade 3 tadi tuh, misalnya ligamennya patah. Ada juga yang ligamennya mungkin hanya sedikit putus sedikit atau kayak ada tarikan sedikit. Ini Ligamennya apa, Dok? ligamen yang tadi tuh. Ligamen itu jaringan ikat antara dua tulang. Jadi misalnya ini tulang jari kita ini dengan tulang yang berikutnya ada sendi, ligamen tadi yang mengikat antara satu tulang dengan tulang. Sehingga kita bisa fleksi, bisa abdus, itu karena ligamen tadi tuh. Ibaratnya macam karetnya lah dia. Nah, ketika karetnya ini rusaknya parah, pasti waktu lebih lama. Dan tergantung juga penanganannya, tepat atau tidak. Namun kalau dia kerusakannya ringan, mungkin dalam hitungan 2 minggu, 4 minggu bisa pulih ya. Atau dilakukan kompres dingin, kemudian kompres hangat, mungkin bisa dibantu obat-obat anti nyeri, tapi tidak disarankan untuk yang non steroid lah kalau bisa ya. Jadi lebih aman, karena dalam dunia atlet juga kita pertimbangkan semacam obat-obat yang termasuk dalam golongan yang dilarang. Nah, jadi kita juga mengedukasi ke pelatih, ke para atletnya juga jangan pakai obat sembarangan. Ketika mengkonsumsi obat dari manapun dilaporkan ke medisnya, dicek apakah ini termasuk dalam daftar doping atau tidak. Jadi, oh dok, obat di sana bagus, ternyata masuk dalam daftar doping gitu. Nah, obat-obatan ini yang mengetahui kan medis, jadi wajib ditanyakan ke medis. Setiap ada pengobatan, setiap ada memasukkan bahan makanan apa yang kira-kira ragu ya, kadang ada ramuan-ramuan tertentu yang nggak ada mereknya, kadang dalam botol seperti itu kita tidak sarankan. Karena bisa jadi itu secara singkat dia menghilangkan rasa nyeri, tapi sebenarnya itu masuk dalam daftar doping. Thank you so much, dokter. Ini membuka wawasan sangat luar biasa sekali bagi saya yang bawakan dan juga bagi pemirsa yang mendengar. Nah, dokter, ada yang juga mengatakan bahwa setiap manusia ini memiliki perbedaan terhadap imunitas tubuhnya masing-masing. Nah, kalau kita kaitkan terhadap atlet yang senior dan juga yang baru ini, yang paling rentan terjadinya cedera otot ini kepada siapa? Apakah atlet senior juga berlaku atau yang malah kebanyakan adalah atlet-atlet yang pendatang baru gitu? Sebenarnya dibedakan dulu nih, sebenarnya di bagian mananya. Kalau di bagian otot ini semakin dibuat dia ditantang untuk tambah frekuensinya, tambah durasinya. Otot akan menyesuaikan diri. Tadi itu ada cedera mikroskopis yang dia justru kalau kita ikutin aturannya, dia malah membuat otot semakin performa semakin baik. Gitu. Semakin dilatih semakin baik. Cuman memang faktor usia, bukannya faktor usia ya, faktor nutrisi. Faktor tidak gini. Bicara tentang kondisi atlet ini kan bergantung juga. Terkadang di atlet kita ini kalau tidak ada pertandingan tidak terjaga semuanya. Dia sibuk bekerja, nutrisinya terabaikan, jam tidur terabaikan karena dia harus cari uang segala macam. Beda dengan mungkin di luar negeri yang sudah dia dapat hidup dengan jalur atlet itu sendiri gitu. Jadi memang itu juga menjadi kendala. Jadi dia stres, tidak fokus, waktu pas bertanding juga mempengaruhi risiko cedera.
Karena dia kalau nggak fokus, nggak siap untuk bermain, pasti lebih gampang untuk cedera. Oke, itu dia Dan faktor usia ya. Ya, luar biasa sekali. Terima kasih Dr. Heri terkait tentang apa yang disampaikan ini dalam tema penanganan kesehatan bagi atlet. Saya coba untuk kembali lagi ke Bang Hardodi Siombing selaku pelatih. Nah, Bang Dodi ini juga menjadi talent scouting begitu ya, Bang. Nah, untuk yang menjadi informasi kita bagi mereka yang ingin menjadi seorang atlet itu, apa saja yang harus dipersiapkan secara personal dulu untuk menjadi seorang atlet yang sangat diperlukan, Bang Dodi? Kalau untuk seorang calon atlet lah ya, calon atlet itu yang pertama itu harus kita tes punya parameter sendiri sebenarnya. Kalau kita sebenarnya nggak bisa kita pungkiri bahwa kalau mau jadi atlet yang pertama itu adalah namanya ada apa ya, koordinasinya harus bagus. Koordinasi gerak itu artinya itu bagaimana ketika kita kasih satu parameter dia bisa melakukan dengan baik ya. Contoh misalnya kalau berlari kan harus tangan kanan dengan kaki kiri. Kalau dengan kaki kanan dengan kaki kanan masih susah. Sama kayak baris berbaris gitu kan. Nah, tapi kalau identik dengan orang, kalau kita pun cari orang yang ingin misalnya kita taruh di sepak bola yang membutuhkan kecepatan, itu ada namanya habit. Habit itu yang bawaan lahir dia memang. Ketika dikasih satu parameter dia bisa dengan bagus, sangat cepat. Nah, itu biasanya sebagai parameter untuk kita menggali seorang atlet. Jadi pasti itu dipakai oleh parameter yang oleh talent ID yang ada di Indonesia. Oke, dan sini apa yang disampaikan oleh Bang Dodi ini biasanya dilihat dan juga diterapkan untuk menjaring-jaring bagi calon atlet ini. Nah, untuk menjadi seorang pelatih ini Bang Dodi, biar fair, apa yang harus diperlukan kembali menjadi seorang pelatih yang katakanlah punya sertifikat gitu? Banyak orang di luar sana tiba-tiba dia udah menjadi pelatih begitu. Nah, kebetulan kan saya akademisi, kemudian saya pelatih dan saya juga instruktur di World Athletics, ya. Itu jadi parameter jadi pelatih itu adalah satu, harus sebenarnya mau open mindset. Jangan pernah faktor keturunan gini. Dulu pelatih saya melakukan ini, maka saya pun harus melakukan demikian. Padahal kita kan sudah berbasis dengan sport science. Sport science itu ilmu olahraga ini kan selalu dinamis dia, selalu berkembang. Maka seorang pelatih wajib mengikuti, kalau anak dasar itu wajib mengikuti zaman. Artinya teknologi harus pintar, dan satu yang paling penting sebenarnya, jadi pelatih itu Anda harus tahu bagaimana meramu program latihan, jangan kelebihan, dan Anda juga harus ingat bahwa dalam pembuatan program latihan itu ada dua kategorinya. Satu adalah usia latihan dan usia biologis yang saya bilang tadi. Boleh jadi dia lebih muda, tapi usia latihannya sudah lama, ya. Dan tak lupa juga hati-hati untuk teman-teman pelatih, tolong kalau atlet cedera, boleh dianalisis, tapi jangan dieksekusi. Ya, boleh dianalisis tapi jangan dieksekusi. Ya. Artinya, ini kenapa ya cedera yang seperti ini ya? Langsung telepon yang memang orang-orang yang punya kompeten di bidang medis. Itu aja sih. Oke, dan ini juga menjadi titipan pertanyaan, apakah penting untuk menjadi seorang atlet itu agar terhindar dari cedera otot itu sebelum bertanding dilakukan screening begitu? Sebenarnya bukan, kalau lebih baiknya itu jangan sebelum bertanding. Tapi pada saat awal pembuatan program latihan. Contoh misalnya kan pertandingan selalu di bulan 6, bulan 7, bulan 8. Nah, screening pelatih itu biasanya, screening atlet itu biasanya dilakukan bulan 12 atau bulan 1. Kalau di NPC, kita di NPC, itu ada tes fisik dulu di bulan 1. Kemudian ada tes cek kesehatan. Nah, kita selalu cek kesehatan di Prodia. Nah, kebetulan NPC kan bekerjasama dengan Prodia. Jadi, semua atlet yang akan dipeladakan itu akan dicek. Kira-kira apa masalahnya. Gitu. Jadi, memang, dan KONI juga pasti demikian juga. KONI juga melakukan cek kesehatan. Kira-kira ada yang ngambil darah, kalau di KONI bilang ngapain? Ada yang ngambil darah, kemudian ada yang ngambil protein yang dihembus. Nah, itu untuk melihat kira-kira ada penyakit nggak. Jangan nanti pada saat pelada ternyata malah ada efek tertentu, dikasih program latihan malah ada cedera atau sebagainya. Oke, luar biasa sekali pemirsa atas tema yang sangat menarik, penanganan kesehatan bagi atlet ini. Saya masih berbincang kepada Bang Hardodi sebagai seorang pelatih. Kalau kita kaitkan terhadap olahraga ini adalah aktivitas
tubuh yang luar biasa sekali, aktivitas fisik yang sangat luar biasa sekali, dari otak sampai ujung kaki ini bisa saling berintegrasi, berhubungan begitu. Nah kemudian Bang Dodi, untuk terhindar dari cedera-cedera, katakanlah cedera otot, baru cedera tulang dan juga sendi ini, yang kemudian harus dipelajari oleh seorang atlet ini, apalagi Bang? Eh, kalau pada saat sebagai atlet ini, pesan saya jangan pernah lupakan pemanasan. Memang pemanasan itu hal yang paling boring, paling sangat bosan. Tapi itu adalah hal yang paling penting. Kalau sprinter itu lebih penting pemanasannya ketimbang dia intinya. Bahkan lebih lama dia pemanasan ketimbang. Contoh dia lari hanya 100 meter. 100 meter paling berapa? 10 detik, 11 detik, 12 detik. Pemanasannya itu dia 1 jam. Nah makanya sekarang itu setiap atletik profesional itu dia selalu didampingin oleh fisioterapinya. Jadi yang ketika dia nanti jogging, nanti setelah itu yang merelaksasikan ototnya itu nanti ada yang spesial 1 orang. Nah itu kalau orang-orang yang sudah elit lah, pro lah. Bahkan sekelas PON aja mereka masing-masing sudah bawa itu tim strength conditioning untuk pada saat dia pemanasan, kemudian fisioterapinya satu untuk mendampingi pada saat dia latihan. Makanya nggak heran nanti ada yang di-shaking pada saat mau tanding. Padahal kalau orang awam lihat ngapain di-shaking? Mau dimasas berarti ya? Enggak, kita hanya melemahkan ototnya. Jadi itu adalah hal yang paling penting. Paling penting adalah pemanasan. Jangan tancap gas langsung. Jangan langsung di skip pemanasan. Memang hal yang paling membosankan pemanasan. Bisa jadi mungkin hal-hal yang di luar dari prediksi kita terjadi. Iya, pasti terjadi, bukan lagi prediksi kita, pasti terjadi kalau Pasti pemanasannya terjadi. kurang. Oke. Dan nah ini Bang, honestly to say, kalau Abang sebagai pelatih ini, biasanya durasi yang Abang katakan ataupun sampaikan kepada mereka sebagai atletnya Abang ini berapa durasi yang untuk pemanasan? Kalau saya nggak pakai durasi, tapi program pemanasan saya masukkan ke program latihan. Oke. Jadi mereka jogging dulu misalnya. Kalau saya nggak, saya ngikuti kiblat saya kebetulan di atletik itu kita nggak pemanasan keliling lagi. Tapi di atletik itu sudah ada, bahkan semua cabur rata-rata pakai atletik. Itu makanya dibilang atletik ibunya olahraga, benar. Jadi kita pakai mobilisasi warming up itu nggak lagi jogging dia, tapi sambil pemanasan digerakin, sambil lari digerakin. Dia hanya 20 atau 30 meter bolak-balik, tapi dengan digabungi ABC drillnya dulu. ABC drill itu sekarang pun sudah banyak. Kita nggak usah ke atletik, runner itu sebelum berlari mereka pakai ABC drill. Yang runner, iya kaki diangkat, tendang pantat, lalu tenang lurus-lurus gitu. Itu sudah dipakai ABC drill, mobilisasi. Dan itu menjadi pilihan yang tepat untuk bagaimana caranya terhindar dari cedera otot, meminimalisir cedera yang terjadi saat berolahraga ataupun yang akan berolahraga ataupun bahkan setelah olahraga. Ya. Baik, saya kembali ke Dr. Heri Wahyudi. Dokter, nah ini untuk menjadi konklusi kita, apalagi mungkin yang menjadi intisari terhadap tema yang sangat menarik ini, penanganan kesehatan bagi atlet yang mungkin mereka tengah menyaksikan kita ini adalah seorang pelatih dan juga atletnya. Oke, baik, ini yang paling penting ya. Jadi pemanasan terbaik itu menghasilkan performa terbaik ketika bertanding. Kemudian yang kedua, jangan ketika kita disuruh untuk rest, untuk istirahat, jangan anggap itu mematikan prestasi dia. Gitu. Enggak gitu. Memang justru ada waktu di situ untuk memulihkan, ada waktu. Orang yang baru sembuh dari fraktur boleh dibilang ataupun cedera jangka panjang, dia butuh proses ya. Sampai dia ototnya kuat kembali, dia latihan keseimbangan, latihan fleksibilitas, latihan bermain ringan, tahap-tahapannya baru sampai nanti latihan seperti biasa. Jadi memang ada tahap-tahap yang mesti dilewati, dan ini juga dilewati atau dilakukan oleh atlet profesional bahkan internasional. Jadi terkadang kita ketika sudah istirahat, nanti aku tertinggal dengan yang lain. Tidak, justru di situ tetap bergerak ya, sesuai dengan daerah yang tidak terkena cedera tadi. Kesempatan untuk mempelajari teori-teori di situ, untuk introspeksi di situ, mempelajari mungkin lawan bertanding di situ. Jadi sama seperti kuliah ya, ada mata kuliah A, B, C, D. Ini kali ini ketika seseorang itu mengalami cedera, mungkin ada mata kuliah lain sudah diambil. Jadi jangan beranggapan ini atau underestimate ini justru mematikan aku nanti. Justru ketika dipaksakan yang terjadi apa? Resiko cederanya semakin berat.
Oke. Dan pada pas eventnya dia tidak bisa bermain. Ini sering dilakukan nih pada atlet-atlet tertentu. Jadi justru pada saat dia latihan dia angkatannya berapa 100 berapa kilo gitu, ketika dia bermain nggak bisa ngangkat sama sekali atau cuma sedikit saja. Gitu. Kenapa? Karena salah penanganan dari awal. Baik, terima kasih dokter. Dan kita kembali ke Bang Dodi untuk singkat dan padat bagaimana intisari dari tema yang akan ataupun yang telah kita persembahkan pada pemirsa ini, penanganan kesehatan bagi atlet yang paling ingin Anda sampaikan. Silahkan Bang Dodi. Intisarinya adalah sebagai atlet Anda harus ikuti program dari pelatih, dan sebagai pelatih Anda harus tahu bagaimana atlet kita itu sendiri, baik itu ibaratnya dari background dia, kemudian istirahatnya, karena pelatih itu sebenarnya orang tua kedua dari atlet itu sendiri. Jadi kita juga harus sama-sama tahu, dan jadi pelatih itu harus open mindset. Karena kenapa? Kita harus menguasai strength conditioning, nutrisi, apalagi medis. Kenapa? Karena kita bergelut di bidang itu sendiri, jadi kita nggak bisa kita pungkiri. Jadi itu dia. Baik, terima kasih kami ucapkan atas informasi dan kehadiran Hardodi Siomping SPD MPD selaku pelatih, dan juga disusul dengan Dr. Heri Wahyudi yang telah berbagi informasi terkait tema penanganan kesehatan bagi atlet. Semoga ini menjadi ruang diskusi yang sangat menarik dan juga informatif serta edukatif terhadap Anda yang ingin menjadi seorang atlet ataupun terkait di dunia keolahragaan. Akhir kata pemirsa, saya Muhammad Azrul Nasution beserta seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.